Sebelum perbincangan kami lanjutkan, pemirsa, kami akan hadirkan di layar kaca televisi Anda, pemirsa, data-data berkaitan dengan perang Israel dan juga Iran yang terjadi pada beberapa waktu lalu, dan kita ketahui ini kerugian dari Israel selama perang 12 hari ini, pengeluarannya untuk operasional militer ini cukup fantastis ya. Anda bisa melihat untuk operasional serangan ini 593 juta US dollar bahkan. Kemudian juga yang tertinggi adalah perkiraan dalam satu hari yang dikeluarkan untuk perang melawan Iran ini adalah 725 juta US dollar. Selanjutnya pemirsa, ini adalah kerugian Israel selama perang 12 hari, fasilitas penting yang kemudian hancur akibat serangan Iran. Ini ada kilang minyak terbesar Israel, Bazan, kerugian mencapai 3 juta US dollar. Bandara Internasional Ben Gurion, kerugian biaya tambahan operasional akibat pengalihan ini diperkirakan mencapai 6 juta US dollar. Oke, baik, saya mungkin langsung minta tanggapan Mbak Dina ya. Mbak Dina, ini luar biasa sekali ya, fantastis begitu angkanya. Apa yang kemudian ini bisa disoroti? Karena begini, ada data kurang lebih 36.000 atau 39.000 begitu ya. Masyarakat dari Israel ini meminta semacam ganti rugi begitu ya ke pemerintahnya. Ini kan artinya menambah beban baru pemerintah Israel. Apakah mereka bisa mengupayakan atau setidaknya menuntut begitu ya ke PBB atas apa yang sudah terjadi? Kan setidaknya itu yang kemudian ini kita antisipasi begitu dari Israel terhadap Iran. Aturan mainnya pertama adalah masyarakat Israel harus menuntut pada pemerintah Israel. Karena yang menginisiasi perang itu kan pemerintah Israel. Betul, dan itu nampaknya sudah terjadi ya? Itu sudah terjadi. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara soal angka nih, hitung-hitungan angka gitu, ya nggak usah langsung terlalu percaya lah ya dengan angka-angka seperti itu kan estimasi. Kalau orang ngeluarin angka, itu biasanya kan demi tujuan ada kerjasama gitu. Dan kita tahu minta sama PBB, loh PBB nih per bulan Maret 2025 yang bayar iuran tuh cuma 40% dari anggota yang 192 negara itu. Jadi bahkan Amerika aja nggak mau bayar. Nggak ada solusi juga berarti ya? Jadi kan dibangkrutkan sendiri oleh member states gitu kan, ibarat kasarnya begitu. Jadi kalau kita bicara tentang orang Israel menuntut ini, pertanyaannya sebenarnya kalau di hukum internasional itu ada yang namanya customary law. Customary law itu sebenarnya jelas harus ditegakkan lebih dulu daripada hukum perang. Nah, si Israel ini kan hukum perang aja dia langgar, orang telah terjadi genosida kan, sipil segala macam secara membabi buta dia libas gitu kan. Apalagi customary law. Customary law itu tatanan yang bahkan tidak tertulis, penghormatan kepada negara lain, bahwa negara lain itu equal, bahwa kalau mencari jalan damai kamu nggak boleh mengejek negara lain gitu. Jadi cara-cara yang seperti itu jelas tidak ditegakkan oleh Israel. Jadi seharusnya dunia internasional tinggal bilang oh begitu gitu. Baik, Pak Slamet, itu kalau dari pandangan hubungan internasional begitu dan apa yang kemudian bisa diupayakan, tapi kalau dari sisi militernya, angka yang lumayan fantastis yang kemudian dikeluarkan oleh Israel, Anda melihat memang peran yang dilakukan oleh Iran ini cukup efektif begitu? Ya, jadi sampai sekarang Cina mengatakan harus terjadi deeskalasi ketegangan di Timur Tengah. Cina sekarang menjadi aktor penting karena Iran sudah mendatangi Rusia, kemudian reaksinya kelihatannya tidak positif bagi Iran. Tapi ketika Iran mengatakan terima kasih banyak kepada Cina, itu menjadi strong point bagi seluruh dunia, sampai-sampai Donald Trump juga membujuk Xi Jinping agar Iran tidak memblokade Selat Hormuz. Jadi Selat Hormuz ini sesungguhnya adalah senjata nuklir yang paling kuat bagi Iran, ketimbang kemudian kekhawatiran mereka sedang membangun senjata pemusnah massal. Itu sesungguhnya pemusnah massalnya di Selat Hormuz. Karena itu Eropa sekarang, Uni Eropa, mohon ampun kepada Iran agar tidak memblokade ini. Karena betul-betul ini adalah selat yang sangat vital bagi perdagangan dunia internasional. Karena itu menurut saya semua dunia sekarang sedang berharap dari Iran. Jadi Iran justru memegang kartu
kalau dia memblokade Selat Hormuz, Yang dia terdampak sudah banyak. nyerah dalam tanda petik, memohon pada Jinping supaya membujuk Ali Khamenei, jangan dong. Uni Eropa udah ampun-ampun. Ya. Jadi dampak dari perang ini justru menurut saya kemenangan tanda petik diplomasi Iran itu sangat kuat, terutama di Selat Hormuz. Dan saya kira juga Iran juga berpikir bahwa kalau dia memblokade, dia akan menjadi musuh bagi dunia internasional, termasuk di Asia. Karena termasuk Indonesia, harga minyak naik dan segala macam. Saya kira Iran sedang mempertimbangkannya, karena itulah posisi tawar Iran sekarang sedang kuat, ketimbang posisi tawar Israel begitu. Bisa diartikan juga bahwa memang dalam hal ini Iran sudah bisa membuktikan atau bisa memenangkan begitu ya strategi untuk menekan secara militer maupun juga psikologis begitu. Iya betul, karena itu Iran tidak langsung menyerang, tapi proksi-proksinya seperti Houthi masih menyerang sampai sekarang, sampai hari ini menyerang Israel. Itu untuk menandakan bahwa kami ini belum menyerah. Proksi aja bisa lakukan itu, apalagi kami. Kira-kira begitu. Oke, baik, Mas Yanuardi. Kalau kondisinya Israel katakanlah memang sudah rugi triliunan begitu ya, Anda melihat akankah Israel ini lebih smooth begitu ya mainnya, artinya lebih jaga-jagalah, menahan diri untuk tidak melakukan serangan-serangan, atau bahkan ada sesi balas dendam yang akan dilakukan nanti? Kalau kita lihat dari sejarah, saya tidak yakin Israel akan tetap berdiam diri. Saya melihat kemungkinan akan terjadi eskalasi kembali. Karena dalam sejarah kita lihat selalu ada saja aksi yang dilakukan oleh Israel. Sekalipun ekonominya sudah terseok ya? Iya. Tapi kan dia akan di-backup oleh Amerika Serikat. Jadi ekonomi Amerika itu kan di-backup oleh ekonomi Israel itu kan di-backup oleh Amerika Serikat kan. Jadi saya kira Netanyahu dan Trump, walaupun beberapa waktu lalu ada sedikit konflik lah kita bilang seperti itu, tapi saya kira secara ekonomi tetap ada backup dari Amerika, dan kita sulit untuk percaya kepada Israel karena selama ini selalu biangnya di situ, itu di mana-mana orang udah tahu itu. Maka menurut saya sekarang ketika masyarakat Israel menuntut agar ganti rugi ya, hitungan kasar saya itu kerugian gara-gara perang 12 hari ini sekitar 512 triliun untuk rupiah kita. Itu meliputi kerugian langsung kayak rumah-rumah hancur dan lain sebagainya, dengan kerugian yang tidak langsung kayak orang di PHK, termasuk ada sekitar 100.000 ya, ada 100.000 orang Palestina yang bekerja di Israel. Itu kan di PHK semua itu. Jadi orang-orang Palestina kan banyak juga yang kerja di state Israel kan. Itu di PHK semua dan kerugiannya sekitar itu. Nah, menurut saya kita sulit untuk percaya kepada Israel untuk dia akan benar-benar taat kepada ceasefire ini, tapi kita tetap berharap bahwa dia bisa taat untuk itu. Oke, baik. Ada potensi serangan balik gitu ya, tapi nanti akan secara langsung atau dengan menggunakan proses, misalnya menggunakan Hizbullah atau dengan Houthi begitu? Kalau serangan lewat proksi Iran itu kan tetap terjadi sampai sekarang ya. Artinya kan poros perlawanan Iran itu kan ada Houthi, ada Hizbullah, ada juga di Suriah, ada juga di termasuk Hamas ya, yang sampai sekarang masih eksis ya. Masih ada puluhan orang kan yang masih ditahan oleh Hamas. Artinya serangan Iran terhadap Iran dan proksinya terhadap Israel masih terus ada, tapi saya kira kita tetap berharap agar Iran juga menahan diri. Saya lihat Iran memang menahan diri karena dia tidak menyerang pada instalasi nuklir yang vital ya di Israel. Karena Israel kan punya kurang lebih 90 hulu ledak nuklir, sedangkan Iran nggak ada. Nah, Iran tidak menyerang hulu ledak itu, atau titik-titik yang strategis kan tidak diserang oleh Iran. Artinya Iran masih berpikir, karena Iran masih pengen ada diplomasi dengan Amerika agar sanksi internasional dari Amerika dan dari negara-negara itu bisa dihapus kepada Iran. Dan Iran juga sampai sekarang kan kalau kita lihat ya, dan itu dari Badan Energi Internasional juga mengatakan dia belum punya nuklir kok, senjata nuklir dia belum punya. Dia memang punya kemampuan, untuk bisa meningkatkan satu step lagi untuk menjadi senjata nuklir itu, tapi dia belum melakukan itu. Artinya sebenarnya Iran kalau kita lihat masih punya iktikat baik untuk mengikuti tadi diplomasi internasional untuk agar sanksi internasional yang bertahun-tahun melanda mereka itu bisa dieliminasi lah. Tujuannya buat bangsa dia juga biar tidak
bangsanya bisa lebih mandiri gitu. Tapi Baik. Iran saya lihat sekali lagi dia juga menyadari bahwa dalam politik internasional ini selalu ada yang namanya serangan-serangan, potensi serangan. Oke. Maka dia perkuat militernya dan lain sebagainya sejak revolusi tahun 79 itu. Baik, saya ke Mbak Dina. Mbak Dina, kalau dari Mas Yanuardi tadi ya, ini nampaknya Israel sedang mengatur strategi begitu ya, kapan waktu yang tepat. Kalaupun itu terjadi, menurut Mbak Dina seburuk apa sih? Apa konsekuensi yang nantinya setidaknya terburuk yang akan diterima? Apa yang akan terjadi? Yang harus kita antisipasi, Israel itu sejak kemarin berusaha untuk menggunakan intelijen dia, Mossad, untuk menginfiltrasi informasi dan mendekati bahkan mencari orang-orang yang korup di negara-negara sekitarnya untuk bisa dipengaruhi mengirimkan data, mengirimkan informasi untuk kemudian Israel punya bahan untuk nyerang. Jadi teknik yang digunakan itu adalah melemahkan dari dalam. Ini yang harus kita antisipasi ya. Korupsi itu ternyata bisa buruk sekali menyebabkan masalah ya. Dan Israel itu harus diingat-ingat juga, emang nggak pernah ngerasa aman ya, nggak pernah ngerasa nyaman. Bahkan mungkin memang iya, politik luar negerinya Israel itu adalah dengan kampanye bahwa dia sendirian, dia tidak diterima di Timur Tengah, dia itu tidak secure, makanya harus selalu dilindungi. Jadi saya kira nggak akan berubah kalau itu sih, karena negara-negara yang lain, misalnya yang Sunni ya, basisnya Sunni seperti Arab Saudi, Qatar, itu udah sibuk lagi bikin deal bisnis sama Tiongkok misalnya kan dengan Cina untuk persenjataan, kan dia udah nggak beli-beli lagi dari Amerika Serikat. Nah ini yang harus kita cermati nih. Kemudian Iran, kemudian Turki yang sama-sama Persia itu juga orientasi sekarang udah beda. Dia udah nggak lagi main hanya dengan permainan politik yang biasanya, dia udah mulai masuk ke diversifikasi ekonomi. Iran itu apa yang dia perjuangkan lewat nuklir, karena dia juga belajar ilmu kedokteran, matematika, saintis mereka yang kita admire ya, yang kita kagumi di sana. Itu jadi kalau kita lihat sih sebenarnya saya ngelihatnya ya, potensi ke depan sebenarnya orang nggak lebih sulit lah dibujuk atau dihasut gitu ya untuk percaya pada pernyataan-pernyataan dari Israel. Tapi masalahnya Israel itu kalau namanya orang nothing to lose dan partai di sana itu bergeraknya juga masih di kanan semua, ya kecenderungan bahwa mereka masih ibaratnya lebih memilih jalur-jalur militer daripada diplomasi, itu harus terus diantisipasi. Oke, lebih memilih jalur militer dibanding diplomasi. Tapi dengan kemampuannya yang saat ini sudah nampaknya, kalau kata anak-anak sekarang sudah babak belur begitu ya Pak Slamet ya. Ini mampu nggak sih sebenarnya Israel untuk kemudian memberikan perlawanan balik, tetap tidak menomorduakan diplomasi dan mengutamakan militer? Ya, saya kira dia masih mampu. Karena perang kemarin itu menunjukkan bahwa dia punya kekuatan angkatan udara yang luar biasa. Lewat pesawat tempur masuk ke wilayah Iran, kemudian juga Mossad membunuh jenderal-jenderal terkenal Iran. Artinya kekuatan angkatan udara dan kekuatan intelijen Israel itu menjadi sebuah keunggulan. Nah, tapi di sisi lain, Iran juga menunjukkan kepada dunia bahwa dia tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia mampu memberikan perlawanan, bahkan melakukan serangan ke wilayah pangkalan militer Amerika di Qatar. Itu juga menunjukkan kepada dunia bahwa Iran itu adalah salah satu pemain regional di Timur Tengah yang bisa diperhitungkan. Jadi ada dua sisi positif dari sisi militer baik Iran maupun Israel. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing, dan Israel saya kira juga akan berpikir panjang lagi kalau melakukan serangan militer melalui pesawat tempur, karena Iran juga sudah mempelajari, dan itu sejak tahun 1979 sesungguhnya ketika Khomeini memimpin Iran, salah satu kebijakannya adalah mengusir Israel dari tanah Palestina, dan itu terus dipegang sampai sekarang. Karena itu selama Israel terus masuk ke wilayah Gaza, kemudian tepi barat, selama itu juga Iran akan memperkuat pertahanan militernya dan juga memperkuat proksi-proksi untuk menyerang Israel sampai Israel meninggalkan tepi barat dan Gaza. Begitu. Oke, serangan-serangan itu tetap ada, tapi kalau kita berbicara mengenai kerugian yang saat ini terus terjadi menggerogoti Israel begitu ya, apakah ini juga bisa terbaca oleh Iran sehingga serangan tersebut bisa datang lebih awal misalnya Pak? Tapi dijawab usai jeda, kami akan kembali untuk Anda.